Serang bersama. Wajah Zhang Haobai memerah karena marah saat dia melambaikan tangannya dengan marah. Luo Feng ini berani mengacaukan wilayahnya dan menyerang pengawalnya. Hati-hati, tendangannya berat. Pengawal gendut di tanah itu mengusap perutnya. Beberapa darah bocor dari sisi mulutnya dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kido, pikir kamu tangguh ya? Pengawal bernama Wang dan pengawal lainnya bergegas ke arah Luo Feng. Karena mereka telah menyaksikan kekuatan Luo Feng, mereka berhati-hati untuk tidak meremehkannya. Pada saat ini, Luo Feng bergegas ke sisi ayahnya, tetapi sebelum dia dapat mengatakan apapun, Luo Hongguo berteriak, "Aku baik-baik saja, Feng, di belakangmu." Dalam sekejap kedua pengawal itu datang dari kiri dan kanan untuk menyerang Luo Feng secara bersamaan. Bahkan Zhang Haobai datang untuk mengejarnya. Mereka bertiga bersama. Luo Feng melirik sudut matanya dan langsung berbalik. Dengan kekuatan yang datang dari rotasi, dia menembakkan lengan kanannya dalam bentuk pedang dan memotong ruang di depannya seolah-olah itu adalah pedang tempur. Lengan itu menyebabkan arus yang kuat bertiup di depannya. Tidak bagus, wajah pengawal bernama Wang langsung berubah dan dia berlari untuk memblokir lengan Luo Feng dengan kedua lengannya. Peng! Suara dampak. Pedang Luo Feng dengan kuat mengenai kedua lengan pengawal bernama Wang. Pengawal bernama Wang merasa bahwa lengannya bukan miliknya lagi. Mereka sangat sakit sehingga tidak ada perasaan untuk sesaat. Lengan kanannya jatuh tanpa daya dan dia mundur sambil berteriak, "Lengan kananku patah." Apa? Zhang Haobai, yang bersiap-siap untuk bergerak, terkejut. Pengawalnya semuanya adalah anggota elit dojo. Luo Feng, juga anggota elit, harus memiliki kekuatan yang setara. Tidak mungkin serangannya bisa mematahkan lengan pengawal bernama Wang, yang juga seorang anggota elit. Tidak baik. Pengawal bernama Wang terluka, jadi hanya pengawal jangkung berbaju hitam yang tersisa. Dia terkejut dan marah saat menyaksikan kekalahan rekan-rekannya. Pengawal berbaju hitam itu mengatupkan giginya dan melolong saat dia melakukan tendangan dan pukulan secepat kilat. Suara mendesing. Luo Feng sangat cekatan, jadi hanya butuh 2 ayunan untuk menghindari 2 serangan itu. Dia kemudian bersiap untuk pukulan yang kuat. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara dan menyerang. Potongannya seperti pisau. Ini terlalu cepat, pengawal berbaju hitam tidak bisa menghindar, jadi dia hanya bisa meletakkan tangannya di atas untuk memblokir dan mengatupkan giginya saat menerima serangan. Saat serangan menakutkan Luo Feng turun, hati pengawal itu dipenuhi ketakutan. Mengenakan. Pengawal kehilangan perasaan di kedua lengannya dan mereka dilunakkan oleh serangan Luo Feng. Namun, potongan Luo Feng tidak kehilangan momentum, setelah mengenai lengan pengawal, itu jatuh di bahunya. Tenaga lebih dari 1000 kek langsung membuat pengawalnya berlutut di tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Haobai, yang bersiap-siap untuk serangan diam-diam, berhenti karena shock. 3 pengawal, satu memegangi perutnya saat dia mencoba memanjat, yang lain mengalami patah lengan, dan yang lainnya berlutut di tanah hanya dengan 1 potong. Zhang Haobai. Mata Luo Feng seperti api, seolah hendak memakan seseorang. Apa sih yang kamu lakukan? Luo Feng, apa yang kamu lakukan? Zhang Haobai dengan cepat mundur 2 langkah dan berteriak, "Ini rumah saya. Beraninya kau menerobos ke sini dan memukul orang-orangku dan masih bersikap sombong." Petik 2. Kamu berani memukul ayahku, tendang ayahku. Luo Feng mengepalkan tinjunya. Semua otot di tubuhnya seperti baja dan uratnya seperti cacing. Ayahmu? Aku bahkan tidak tahu siapa ayahmu, bagaimana? Mungkin aku memukul ayahmu dan menendangmu. Zhang Haobai tiba-tiba melihat ke arah ketiga pekerja yang masih kotor dan penuh jejak kaki itu. Dia segera menyadari mengapa Luo Feng menerobos masuk tanpa mengatakan apa-apa dan mulai menyerang. Zhang Haobai memandang Luo Feng, yang sepertinya hendak memakan seseorang, dan langsung melolong, "Luo Feng, aku peringatkan, kamu." Peng! Luo Feng menendang dengan tajam, kakinya, seperti kilat, menghantam perut Zhang Haobai, yang menyebabkan Zhang Haobai terbaring di lantai dengan wajah memerah. "Awas, pantatku!" Luo Feng mencengkeram keras Zhang Haobai. Cengkeramannya menyebabkan Zhang Haobai digantung di udara. Kamu. Zhang Haobai ingin berbicara, tapi dia dicengkeram kerahnya dan benar-benar digantung, yang memberikan banyak tekanan pada lehernya. Itu sudah sulit untuk bernafas, jadi tidak mungkin dia bisa berbicara. "Turunkan pemiliknya sekarang."
Suara kemarahan datang dari jauh. Sekelompok sekitar 10 pengawal lengkap bergegas. Ada banyak kamera di semua tempat di sektor Taman Langit, jadi para penjaga langsung tahu tentang pertarungan itu. Semua orang yang tinggal di sektor ini penting, jadi keamanan tinggi. Mereka bergegas ke sini dalam sekejap dan memanggil polisi. Saat Luo Feng melihat para penjaga datang, dia mencibir pada Zhang Haobai dan melemparkannya ke samping seperti benda. Zhang Haobai jatuh ke rerumputan, yang bagian baju putihnya berwarna hijau. Ayah, kamu baik-baik saja. Luo Feng berjalan menuju sisi Luo Hongguo. Bukan apa-apa, hanya beberapa goresan. Luo Hongguo memandang para pengawal yang tampak kesakitan dan wajah sakit Zhang Haobai dan dengan cemas berkata dengan suara rendah, Feng, kenapa kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanmu? Anda memukuli mereka seperti ini, jadi biaya pengobatan pasti tinggi. Mereka bahkan bisa menuntutmu. Iya, Feng, kamu sedikit berlebihan, pekerja lain khawatir. Tidak masalah, kerja bagus. Mereka bahkan tidak memperlakukan kami seperti orang sebelumnya, kata pekerja tinggi lainnya dengan marah. Penjaga sektor ini mengenal keluarga kaya dengan baik. 3 pengawal keluarga Zhang semuanya adalah pengawal elit dan merupakan anggota elit dari dojo. Sekarang mereka semua menderita luka parah, mereka tidak akan memprovokasi Luo Feng untuk sementara waktu. Meskipun Anda dibayar untuk menjadi pengawal, tidak ada yang mau dipukuli dan tulangnya retak seperti ketiga pengawal itu. BIP gelombang-gelombang-gelombang BIP gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba suara sirene polisi terdengar, jadi semua orang menoleh dan melihat satu mobil polisi dengan cepat berhenti di depan gerbang keluarga Zhang. Keempat pintu mobil terbuka dan 4 polisi berlari keluar. Polisi ada di sini, para penjaga segera menyingkir. Tidak bagus, polisi ada di sini, Luo Hongguo dan kelompoknya semua terkejut, dan Luo Hongguo menyeret Luo Feng ke sudut dan dengan cepat berkata dengan suara rendah, Feng, kamu melukai mereka, jadi akan ada masalah begitu Anda tiba di kantor polisi. Jangan terburu-buru, saya akan segera mencarikan Anda pengacara. Ayah, aku lulus ujian calon petarung, kata Luo Feng dengan tenang. Hanya dengan satu kalimat ini, Luo Hongguo yang sangat tidak sabar segera menjadi santai dan menghela nafas lega, benarkah? Itu keren. Feng, jika kamu lulus ujian, bahkan polisi itu tidak punya hak untuk menahanmu. Petik 2. Calon petarung menjadi petarung setelah mengikuti ujian tempur petarung. Begitu kebugaran tubuh mereka berlalu, barulah mereka bisa melatih energi genetiknya. Jadi, menurut aturan negara, begitu calon pejuang atau pejuang diseret ke dalam kasus, Badan Keamanan Kota akan mengurus semuanya. Kota Jiangnan secara alami memiliki agen keamanan Kota Jiangnan yang mengurus semuanya, jadi polisi biasa tidak memiliki hak untuk menahan mereka. Namun, ayah, otoritas yang lebih tinggi masih perlu menyetujui kepergian saya. Ini akan memakan waktu beberapa hari lagi sampai dokumen calon petarung tiba di rumah saya dan diperbarui di profil saya. Luo Feng berkata pelan, jadi, menurut hukum, saya secara teknis bukan calon petarung sekarang. Aku hanya akan menjadi satu dalam beberapa hari lagi. Petik 2. Luo Feng secara resmi menjadi calon petarung saat direkam ke profil publiknya. Bahkan jika ada masalah beberapa hari ini, tidak ada masalah. Hubungi dojo batas dan minta mereka menjamin saya dan buktikan bahwa saya lulus ujian calon pejuang. Setelah itu, saya bisa segera meninggalkan kantor polisi. Luo Feng berkata, namun, jika tidak ada masalah, maka tidak perlu melalui semua kerumitan itu. Hanya beberapa hari di kantor polisi. Setelah itu, saya tidak akan bisa tinggal bahkan jika saya ingin. Luo Hongguo mengangguk. Luo Feng. Kedua polisi itu berjalan mendekat dan salah satu dari mereka menegur, kamu berani menerobos masuk ke properti warga sipil lain dan melukai anak buah mereka. Jalan, kamu ikut dengan kami ke kantor polisi. Teman-teman polisi saya akan bekerja sama. Luo Feng tersenyum sambil berjalan ke depan, ayo pergi. Namun, saya tidak yakin apakah mobil Anda bisa muat untuk kita semua. Kedua polisi itu panik. Jangan khawatir, saya punya mobil. Zhang Haobai menoleh dan melihat ke arah 4 polisi, Paman Liu, dia menyerang dan melukai saya dan 3 pengawal saya, kita semua adalah saksi untuk itu. Bawakan semuanya. Polisi yang dipanggil Paman Liu memerintahkan. Luo Feng, Zhang Haobai dengan jahat menatap Luo Feng.
Kemarahan di hatinya sangat besar. Kemarahannya telah dikumpulkan selama 3 tahun di sekolah menengah. Pukulan Luo Feng hari ini mengingatkannya pada saat situasi serupa terjadi di dojo. Kali ini, bahkan kematian tidak akan membuatmu keluar dari ini. Anda berani melukai saya dan pengawal saya begitu parah. Kami bahkan dapat membuat kasus ini dan memberi Anda beberapa tahun penjara. Mari kita lihat apakah kamu masih begitu sombong. Petik 2. Luo Feng tersenyum saat dia masuk ke mobil polisi bersama para polisi. Ruangan itu kosong, gelap, dan dingin. Udara dingin terus mengalir, Anda tidak bisa membantu tetapi menggigil. Ini adalah ruang interogasi. Namun Luo Feng memiliki ekspresi keingintahuan di wajahnya saat dia melihat sekeliling ruangan. Mereka melemparkan saya ke ruangan gelap ini dan mengatur AC pada pengaturan yang tinggi. Apakah mereka mencoba melakukan perang psikologis? Bahkan sebelum interogasi dimulai, Luo Feng sudah menang. Luo Feng, yang telah lulus ujian calon petarung, tidak takut dengan tipuan polisi. Di luar di ruang keamanan, beberapa polisi melihat ke dalam ruangan melalui kamera keamanan mereka. Salah satu petugas wanita muda bertanya-tanya, "Kepala, kenapa pemuda ini tidak merasakan apa-apa?" Biasanya ketika seseorang memasuki ruang interogasi dan tinggal di sana selama setengah jam, mereka mulai panik karena kekhawatiran mereka sendiri. Jangan meremehkannya, profilnya menyatakan bahwa dia adalah anggota elit dojo. Dan dia bahkan melukai 4 anggota elit. Petugas parubaya botak itu tertawa. Satu merugikan 4. Jika dia sekuat itu, mungkinkah dia adalah calon petarung? Jika ya, maka itu akan menjadi masalah, kata salah satu perwira muda laki-laki. Dia bukan calon petarung, profilnya mengatakan dengan jelas. Petugas parubaya botak berkata, "Ayo pergi, Xiao Yang, ikut denganku untuk menginterogasinya sebentar." "Iya, kepala." Di dalam ruang interogasi, Luo Feng telah menunggu lebih dari setengah jam. "Anda di sini." Luo Feng tersenyum ketika dia melihat kedua polisi itu masuk. Petugas parubaya botak itu terkejut, pemuda ini tiba-tiba tenang. Dia masuk bersama petugas muda lainnya dan duduk di depan meja interogasi. Dia kemudian tersenyum, berkata, "Maaf, kami baru saja menginterogasi beberapa orang lain yang menyebabkan penundaan. Jadi itulah mengapa kami butuh waktu lama untuk tiba." "Tidak masalah," Luo Feng lalu bertanya, "bagaimana dengan 3 pekerja dari perusahaan renovasi, kemana mereka pergi?" "Kami biarkan mereka pulang." Petugas parubaya botak itu tampak ramah. Luo Feng mengangguk. Dalam kasus ini, Luo Hongguo dan kelompoknya adalah korban, jadi mereka dibebaskan. 3 pekerja dari perusahaan renovasi dan Zhang Haobai serta 3 pengawalnya semuanya memberi tahu kami semua tentang apa yang terjadi. Kebenaran melawanmu. Apakah Anda punya kata-kata? Petugas parubaya botak menatap Luo Feng. Biasanya, ketika seseorang mendengar bahwa kebenaran tidak ada pada mereka, mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Luo Feng tersenyum, "Tidak banyak. Zhang Haobai dan ketiga pengawalnya, keempatnya adalah belatung. Mereka berani memukul ayah saya, jadi saya hanya memberi mereka pelajaran." Petugas parubaya botak dan perwira pria muda itu tercengang. "Peng." Petugas parubaya muda itu membanting meja dan memarahi, "Luo Feng, sungguhan. Ini kantor polisi, berhentilah bersikap sombong." Petik 2. Sombong. "Aku sudah memberitahumu apa yang terjadi." Luo Feng tersenyum, "Baiklah, hanya itu yang harus aku katakan." Petugas parubaya botak itu mengerutkan kening, "Luo Feng, kesombonganmu tidak akan membantu kasusmu. Anda sengaja melukai mereka sedemikian rupa, jadi beberapa tahun penjara tidak akan mengejutkan. Anda lebih baik menjelaskan peristiwa tentang apa yang terjadi secara mendetail." "Aku tidak banyak bicara," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Petugas parubaya botak itu mengerutkan kening. Dia memandang Luo Feng dengan hati-hati, yang tetap diam. Akhirnya, perwira parubaya botak itu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah. Jangan menyesali ini. Jatuhkan dia." Petik 2. Luo Feng tersenyum saat dia berdiri. 2 petugas pria bergegas ke ruang interogasi dan dengan paksa mengawalnya keluar. Penjara wilayah Xi'an berada tepat di sebelah kantor polisi. Pengaruh para pejuang telah menyebabkan masyarakat saat ini banyak berkelahi dan tawuran, sehingga banyak orang yang ditahan di sini. Setiap daerah memiliki penjara sendiri untuk menahan orang-orang ini, dan Luo Feng akan masuk penjara hari ini juga.
Setelah berganti ke seragam tahanan abu-abu, Luo Feng dikurung. 299, ini kamarnya. Masuk, penjaga mendorong Luo Feng masuk dan mengunci pintu penjara. Orang-orang yang dikurung di sini sebagian besar adalah pencuri, pengemudi mabuk, petarung, dan penjahat yang menunggu persidangan mereka. Kasus perkelahian Luo Feng biasa terjadi di sekitar sini. Sederhananya, itu hanya perkelahian kecil antara beberapa orang. Namun, jika kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, maka ada kemungkinan Luo Feng menerima beberapa tahun penjara. Alasannya tentu saja, Luo Feng bukanlah calon petarung. Di sel penjara, yang baru, seorang pria botak bertato sedang berbaring di tempat tidur. Di sebelahnya adalah seorang lelaki tua yang dengan patuh memijatnya. Si botak kasar memelototi Luo Feng, "Nak, kamu semua adalah kulit dan tulang. Lumayan, datang dan tendang tulang keringku." Petik 2. Luo Feng dengan aneh menatap si botak itu. Dia telah mendengar rumor bullying di sel, tapi itu hanya rumor. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan peristiwa seperti itu. "Sial, apa kamu tuli?" Pria botak itu melotot dan berdiri. Menarik, Luo Feng sangat penasaran. Bertengkar. Setelah si botak menyaksikan kurangnya rasa hormat Luo Feng, dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang seperti daun palem dan pergi ke kepala Luo Feng. Dengan sedikit gerakan, lengan Luo Feng keluar seperti ular berbisa dan meraih pergelangan tangan si botak itu. Orang botak itu bergetar hebat, dia merasa lengannya seperti terjebak oleh pita besi. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali dan wajahnya tidak berubah total, dia tahu dia dalam masalah besar. "Kamu ingin aku menendang tulang keringmu?" Jari tangan kanan Luo Feng menguatkan dan memutar pergelangan tangan pria botak itu, yang dengan menyakitkan duduk di tanah dan memohon, "Saudaraku, aku gagal mengenali kekuatanmu. Saudaraku, tolong biarkan aku lolos." Rasa sakit yang hebat membuatnya berteriak tak terkendali. Luo Feng mengerahkan sedikit kekuatan dan melemparkan hewan botak itu ke dinding. "Katakan padaku kapanpun kau ingin aku menendang tulang keringmu," kata Luo Feng dengan humor yang tidak enak. Dengan itu, dia tiba-tiba melompat, dan dengan bantuan tangan kanannya, dia sudah terbaring di tempat tidur. Pria botak itu duduk di pojok dan mengusap pergelangan tangan kanannya. Dan orang tua dan pemuda kurus di tempat tidur yang juga berada di dalam sel memandang ke botak kasar, dan kemudian memandang Luo Feng. "Baldi Huang, ada apa?" Penjaga yang berdiri di depan penjara mencibir, "Siapa yang mengacau Anda? Bagaimana ini bisa terjadi?" "Oh, pengingat cepat, pemuda baru yang baru saja bergabung denganmu datang ke sini setelah mengalahkan 4 anggota elit dojo. Hati-hati dan jangan memprovokasi dia." Setelah mengatakan itu, penjaga menyenandungkan himne kecil dan pergi. "Solda mengatakan itu tadi." Si botak kasar memandang ketakutan ke arah tempat tidur, satu orang memukuli 4 anggota elit dojo. Itu kacau. Sementara itu, Luo Feng sedang memikirkan tentang apa yang dia baca di aula batas, tentang teknik energi genetik. Karena saya tidak ada hubungannya di sini, ketika hari sudah gelap, saya mungkin juga mencoba melatih energi genetik saya. Petik 2. Pejuang mengandalkan energi genetik untuk kekuatan mereka yang tak terhentikan. Ketika Luo Feng merencanakan pelatihan energi genetiknya di dalam selnya, di dalam sebuah ruangan di KTV Asteris dekat kantor polisi wilayah Xi'an, 2 pria muda sedang menggoda seorang wanita muda. Salah satu dari mereka menjerit dan melolong saat dia bernyanyi. Dan pemuda itu adalah Zhang Haobai. "Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang," Zhang Haobai melambaikan tangannya. Satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu adalah Zhang Haobai dan seorang remaja lain yang berkacamata. "Saudara Zhou, saya meminta bantuan Anda di sini," Zhang Haobai berbicara. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk diminta maka jangan menahan diri." Remaja berkacamata itu tertawa, "Jika saya dapat membantu, maka saya pasti akan segera melakukannya. Seperti ini, ada seseorang bernama Luo Feng. Belatung ini selalu melawan saya." Saat dia berbicara, Zhang Haobai meludah dengan amarah, "Kali ini, dia melukai ketiga pengawal saya dan memukuli saya. Saudaraku, aku tidak bisa menerima ini. Orang ini dikurung di penjara sekarang, jadi saya ingin meminta saudara Zhou untuk melewati para penjaga dan memberi Luo Feng pelajaran." "Oh, tidak masalah. Tapi, saya butuh uang untuk kerjasama para penjaga."
Remaja berkacamata itu mengerutkan alisnya. Uang bukanlah masalah, saya punya 100.000 di sini. Setelah tugas selesai, saya akan memberikan 100.000 lagi. Zhang Haobai segera melemparkan dompetnya ke arah remaja itu. Haha, mengagumkan, kacamata yang memakai remaja itu bahkan tidak melihat dompetnya dan mengangguk, 200.000. Kita bisa melakukan apapun padanya selama kita tidak membunuhnya. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghajarnya. Petik 2. Patahkan salah satu kakinya dan salah satu lengannya. Zhang Haobai mengatupkan giginya. Tentu, itu mudah. Remaja berkacamata itu langsung mengangguk. Zhang Haobai mengingatkan, Saudara Zhou, Luo Feng ini bukanlah sasaran empuk. Dia memukuli saya dan ketiga pengawal saya. Jangan khawatir, remaja berkacamata itu tertawa dengan percaya diri, kamu bisa mempercayai saya 1200 hati dan menunggu kabar baik. *TL Note, bagi yang belum tahu, KTV adalah tempat di mana kamu bisa menyewa private room dan bernyanyi bersama dengan video, lagu yang sudah direkam sebelumnya, karaoke.